Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif ya. Hari ini kita akan melakukan pembacaan timeless, general reading, pesan semesta untuk diri kamu ya. Sebelum kita mulai ya, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif ya. Artinya energi yang ketarik adalah energi banyak orang, jadi ambil saja pesan yang terasa pas dan resonan dengan kalian ya, dan biarkan sisanya mengalir ke semesta. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rilekskan pikiran ya. Di depan saya sekarang sudah ada tebaran kartu yang tadi saya sudah shuffle. Saya sudah rapihkan di sini. Saya akan baca dari energi Knight of Swords dulu ya. Di sini ada kartu Knight of Swords, King of Wands, Queen of Wands, Nine of Swords. Kemudian ada Temperance, ada Seven of Cups, ada Ace of Cups, dan bottom of the deck-nya ada Justice. Jadi di energi Knight of Swords ya, kamu sedang dalam mode buru-buru, pengen semuanya tuh serba cepat, atau mungkin belakangan ini pikiranmu terlalu overthinking ya, ada dorongan untuk langsung bertindak tanpa pikir panjang di sini. Kemudian di King of Wands ada seseorang yang punya visi yang jelas, tujuan yang jelas, percaya diri dan memegang kendali. Mungkin ini diri kamu ya, kamu punya potensi besar untuk jadi seorang pemimpin atas hidupmu sendiri dan mewujudkan impianmu dengan karisma yang kamu punya. Lalu ada Queen of Wands, ada energi yang penuh semangat, kreatif, ramah, dan percaya diri ya. Kamu sebenarnya punya daya tarik dan energi positif yang luar biasa kalau kamu mau membukanya. Lalu ada Nine of Swords, kartu kecemasan ya, ada rasa takut, stres, atau susah tidur karena kepikiran banyak hal ya. Kamu mungkin lagi merasa kewalahan sama pikiran negatifmu sendiri yang sering kali belum terjadi ya. Sering kali benar-benar belum terjadi. Lalu ada Temperance, ada proses penyembuhan, keseimbangan, dan kesabaran. Temperance ini meminta kamu untuk calm down ya, untuk menetralisir emosi dan mencari titik tengah di tengah kekacauan. Lalu ada Seven of Cups, banyaknya pilihan atau ilusi atau mungkin kebingungan ya. Kamu mungkin lagi berangan-angan atau bingung memilih arah ya, karena terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan di depan mata. Lalu ada Ace of Cups, ada awal baru yang indah ya secara emosional. Ada ketenangan hati, cinta baru, kedamaian, atau perasaan lega yang meluap-luap setelah melewati masa-masa sulit ya. Kemudian bottom of the deck-nya ada Justice. Ada keadilan, kebenaran, dan keseimbangan sebab akibat. Apapun yang terjadi, hasil akhirnya akan adil sesuai dengan apa yang kamu tabur. Keputusan yang bijak akan membawa kepastian. Jadi pesan utama untuk kamu, kunci dari situasi kamu saat ini adalah menemukan keseimbangan emosi dan kejujuran pada diri sendiri. Kamu mungkin belakangan ini gampang cemas dan pengen semuanya selesai ya, serba instan, sampai bikin stres sendiri. Tarik napas dulu ya. Sebagian besar ketakutanmu itu cuma ada di dalam pikiran ya, bukan di dunia nyata. Kamu itu sebenarnya punya energi yang luar biasa kuat di sini. Kombinasi King dan Queen menunjukkan bahwa kamu itu punya potensi, kepercayaan diri, dan punya daya tarik untuk memimpin hidupmu sendiri. Jangan biarkan overthinking merusak potensi besar kamu ya. Lalu jangan terlalu banyak berandai-andai atau bingung sama hal-hal yang belum pasti. Pelan-pelan saja ya. Pilih opsi yang paling masuk akal dan bikin hatimu senang.
Kalau kamu bisa lebih tenang dan mengambil keputusan yang adil serta jujur untuk dirimu sendiri, kamu akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian hati yang baru. Ada momen ini ya, momen babak baru untuk kamu untuk mulai menyayangi diri kamu sendiri. Lalu di sini ada oracle card yang tadi saya sudah tarik. Ada blame, ada humor, ada disiplin, ada death, kemudian ada regret. Saya bahas satu persatu dari blame dulu ya. Blame. I accept responsibility for my well-being. Menyalahkan. Blame itu menyalahkan. Aku bertanggung jawab atas kesejahteraanku. Oracle ini ya mengingatkan kamu untuk berhenti menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan mungkin menyalahkan dirimu sendiri. Kebahagiaan dan kedamaian pikiranmu adalah tanggung jawab dirimu sendiri ya. Kamulah yang memegang kendali sekarang. Kemudian ada humor. I choose to focus on the lighter side of life. Ada canda, ada tawa. Aku memilih untuk fokus pada sisi ringan kehidupan. Jangan terlalu kaku dan tegang ya. Coba cari hiburan, tertawa, dan jangan terlalu serius memikirkan beban hidup ya. Kadang menertawakan masalah atau melihat situasi bagian yang lucu ya, bisa jadi obat stres, penawar stres yang paling ampuh. Kemudian ada disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Disiplin. Aku bisa mencapai apa yang aku niatkan. Untuk bisa bangkit, butuh niat dan konsentrasi. Entah itu disiplin untuk tidak overthinking lagi ya, disiplin mengatur waktu, atau disiplin mencintai diri sendiri. Kalau kamu fokus ya, kamu pasti bisa melewatinya di sini. Kemudian ada death. I'm learning that endings are merely beginnings. Death, akhir atau kematian ya. Aku belajar bahwa akhir hanyalah sebuah permulaan. Jangan takut dengan kata death ya. Di sini tuh artinya transformasi atau penutupan sebuah bab. Sesuatu mungkin harus berakhir ya, entah itu hubungan, fase hidup, atau cara berpikirmu yang lama ya, supaya hal baru yang lebih baik tuh bisa masuk ke hidupmu. Kemudian ada regret, ada penyesalan. I know that I cannot change the past. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu. Stop menengok ke belakang dan berandai-andai ya. Coba aja waktu itu aku begini. Coba aja waktu itu aku begitu. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi ya. Masa lalu tidak bisa diubah. Jadi terimalah dengan lapang dada. Pesan dari oracle tadi ya untuk kalian. Kalian diminta untuk tutup buku lama tanpa penyesalan, kemudian melangkah ke depan dengan lebih santai dan fokus. Proses pendewasaan memang kadang mengharuskan kita merelakan sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Tapi dengan kedisiplinan dan hati yang lebih ringan, awal yang baru sedang menunggu kalian. Jadi dari pembacaan ini, pesannya cuma satu. Saatnya kamu reset diri. Lepas beban masa lalu dan ambil kendali atas hidupmu lagi. Oke? Jadi, mungkin kamu sering cemas ya, overthinking, dan berandai-andai sampai bikin stres sendiri. Padahal apa yang lalu tidak bisa diubah lagi. Dan sebagian besar hal yang kamu takutin itu cuma ada di pikiran kamu. Sesuatu dalam hidupmu mungkin
emang udah harus berakhir ya. Gak usah nyalahin siapa-siapa atau nyalahin diri sendiri lagi. Terima aja dengan lapang dada ya. Akhir dari hal lama ini justru pintu masuk untuk kedamaian dan awal baru yang jauh lebih baik. Kamu sebenarnya punya potensi dan kekuatan yang gede banget untuk sukses di sini. Kebahagiaanmu itu tanggung jawabmu sendiri ya. Mulai sekarang, fokus dan disiplin untuk menata hidup. Biar semuanya kembali adil dan seimbang, ya. Jangan terburu-buru atau terlalu kaku sama diri sendiri. Cari keseimbangan dan belajar untuk membawa santai hal-hal yang membuat pusing. Ketawa dikit, tarik nafas. Hidup gak selamanya harus setegang itu ya. Jadi kesimpulannya, maafkan masa lalu, ikhlaskan yang sudah selesai, dan mulai melangkah lagi dengan tenang ya. Tapi konsisten. Oke? Masa depanmu yang lebih damai sudah menunggu kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.